warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti SPD, guru mata pelajaran IPA di SMP LTI IGM Palembang, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Padang. Hari ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melakukan praktik mengajar di kelas 7 SMP LTI IGM sekaligus uji kinerja PPG Daljab tahun 2023. Berikut video praktik mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih ya sudah menjawab dengan penuh semangat. Apa kabarnya pagi ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Ya, coba kita lihat dulu, ada yang tidak hadir hari ini. Apakah semuanya hadir? Hadir. Bila ya semuanya sehat dan semangat, dan lihat wajahnya ceria semua pagi ini. Baik, sebelum kita belajar, ya kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini bisa berkah dan bermanfaat. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shaditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sekarang sebelum mulai belajar, kita cek dulu ya, sudah siap belum ini mau belajar ya. Silakan dikeluarkan buku IPA-nya di atas meja masing-masing. Rapikan dulu tempat duduknya, mejanya. Sudah rapi? Oke, sudah ya. Ayo dulu yuk, biar lebih semangat ya. Ketika Miss bilang selamat pagi, maka jawabannya pagi. Semangat anak Indonesia, tapi harus dengan penuh semangat ya. Semangat pagi. Pagi, semangat anak Indonesia. Good job ya, semuanya sudah semangat. Nah, sebelum belajar juga supaya lebih rileks ini ya, sebelum belajar dan supaya kalian lebih mencintai budaya daerah kita menyanyikan bersama-sama terlebih dahulu lagu daerah kita, yaitu Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah dimasnya, terkenal dengan sompretnya. Pulau Kembar yang tenang, benteng kota besar yang indah, menambah semangatnya kota kebanggaan kita. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam. Oke, terima kasih semuanya. Semoga semuanya makin mencintai budayanya sendiri, yaitu dengan salah satunya lagu daerah Palembang Darussalam. Apa sih materi kita hari ini ya? Apa pelajaran kita hari ini? Sebelum ke situ, masih ingat nggak kalian dengan pelajaran kita yang kemarin? Ada yang masih ingat? Boleh. Yaitu tentang zat dan materi nih. Tentang zat atau materi. Bagus sekali ya. Nah, kemudian tentang zat atau materi, ada berapa macam sih zat atau materi di kehidupan kita ini? Siapa yang bisa? Pino, silakan lah. Ada 3 Miss. Ada 3. Apa saja? Zat cair, zat padat, dan zat gas. Oke, betul sekali. Tepuk tangan
kita mau belajar tentang apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, jadi zat-zat yang sudah disebutkan oleh Vino tadi ternyata di alam ini bisa mengalami perubahan. Nah ya, apa sih ciri-ciri zat itu mengalami perubahan? Apakah dia bisa berubah warna, apakah berubah bentuk, dan lain sebagainya. Ya kan? Ada yang bisa menjawab contoh perubahan zat? Ada yang bisa? Silakan. Atia. Ya, nah. Zat mencair. Apa yang mencair? Dari padat ke cair. Iya, contohnya apa ya itu ya? Es batu. Es batu bisa dari padat menjadi cair. Nah, sekarang bisa ada pertanyaan nih sebelum masuk ke pelajaran kita. Pertanyaannya begini. Mengapa besi yang diletakkan di luar ruangan itu lebih cepat berkarat daripada besi yang diletakkan di dalam ruangan? Kenapa ya? Nanti kita pelajari ya. Kalian bisa menjawab pertanyaan ini setelah belajar hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang ada 3. Yang pertama, melalui pengamatan video pembelajaran dan literasi, peserta didik dapat membedakan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Melalui penyelidikan dan diskusi LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia pada benda dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menganalisis peristiwa perubahan fisika dan perubahan kimia pada kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, sudah siap untuk mencapai 3 tujuan pembelajaran hari ini? Ya. Oke. Adapun skenario pembelajaran kita pada hari ini, kita menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Di mana pertama, Ananda akan diorientasikan pada suatu permasalahan, kemudian kalian akan belajar dalam kelompok, diskusi kelompok. Kemudian melakukan penyelidikan dalam kelompok, presentasi hasil diskusinya, dan yang terakhir kita akan mengevaluasi bersama-sama hasil diskusi yang telah dipresentasikan. Paham sampai di sini, Nak? Paham. Oke. Nah, kemudian penilaian yang akan dilakukan hari ini dan kesepakatan belajar kita. Penilaiannya ada 3 ya. Yang pertama penilaian pengetahuan berupa ada pre-test ya di awal dan di akhir ada post-test. Kedua penilaian sikap, jadi Miss akan menilai sikap kalian selama kita kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga keterampilan saat kalian melakukan penyelidikan dan juga presentasi itu akan Miss nilai. Nah, profil yang Miss harapkan muncul pada pembelajaran ini, yang pertama profil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Yang kedua profil gotong royong. Yang ketiga bernalar kritis. Jadi kalau belajar IPA itu harus bisa bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Itulah sikap yang akan Miss nilai. Kemudian kesepakatan belajar kita ada 3 ya. Kalian harus aktif, harus tertib, dan harus dengan penuh semangat. Siap? Siap. Okay. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian pengetahuan sebelum pembelajaran yaitu pre-test. Silakan diambil, dikeluarkan semua handphonenya. Bawa handphone kan? Silakan dikeluarkan. Berikut ini gamenya. Silakan dimasukkan. 105 0015. Kita mulai ya. Jadi di sini ada 5 soal pilihan ganda. Waktu kalian menjawab untuk satu soal adalah 20 detik. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama. Sifat fisika dari suatu zat berkaitan dengan apa? 2, 1. Habis waktunya. Ya, Angga ya. Lanjut pertanyaan kedua.
Siap. Sifat kimia. Suatu zat berhubungan dengan apa? 2, 1. Habis. Oke. Berikut ini adalah contoh peristiwa yang mengalami perubahan fisika kecuali susu berwarna putih dan arang berwarna hitam. Jadi contoh-contoh dari sifat apa? Yang tidak termasuk sifat kimia suatu zat adalah titik. Peringkat ketiga adalah seni. Yang kedua adalah lembaga. Yang pertama adalah Angga. Tepuk tangan dong. Oke, yang lain jangan berkecil hati. Nanti setelah kita belajar, insya Allah nanti lebih paham ya. Sekarang semuanya silakan perhatikan gambar yang di depan. Ya. Ini kita sudah masuk ke kegiatan inti pembelajaran kita, ya. Perhatikan gambarnya. Sudah terlihat? Sudah. Ada yang bisa menjelaskan ini gambar apa? Silahkan. Gambar apa ya? Angga. Besi berkarat. Besi, ya. Semula besinya Normal. normal, kemudian Berkarat. berkarat, ya. Kenapa ya besi itu bisa berkarat? Ya, itu termasuk tadi perubahan apa? Nah, kemudian Miss ada video ya, mungkin kedengaran? Nah, lihat gambar ini. Apa ini? Apel yang membusuk, nah ya. Kemudian ini apa? Kopinya berjamur. Ini ada perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita ya, di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada gambar apa? Kertas yang dibakar. Jadi apa? Jadi abu. Kemudian ini pagar, ya, pagar rumah mungkin catnya udah habis, kemudian lama-lama jadi berkarat. Itu juga termasuk perubahan benda ya. Nah, oke, itu adalah contoh-contoh perubahan ya. Nah, ini contoh yang lain dari perubahan benda di sekitar kita. Ya, apel. Nah, dalam waktu 2 hari, 5 hari sampai ke berapa hari ini? 11, 12 lama-lama dia membusuk. Nah, ini lilin dibakar lama-lama habis kemana lilinnya? Ya. Nah, itulah contoh-contoh perubahan materi yang ada di sekitar kita. Tadi ada yang berubah warna, berubah bentuk, ya. Mungkin ada berubah zat penyusunnya. Ya, itu semua masuk ke perubahan fisika atau kimia, ya. Itu akan kita pelajari, akan kalian diskusikan, kumpulkanlah sebanyaknya pertanyaan-pertanyaan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, sekarang kita duduk di dalam kelompok masing-masing. Sudah ya? Sudah dalam kelompok masing-masing. Kelompok 1 mana? Angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, Miss akan membagikan LKPD, ya, di mana kalian akan mendiskusikan jawaban terkait LKPD ini dan melakukan penyelidikan. Sudah bawa semua ya item bahan yang sudah Miss minta? Sudah. Oke, kita akan melakukan penyelidikan sederhana tentang perubahan fisika dan kimia. Oke, Miss bagikan LKPD-nya. 1, 2, 3, silakan semuanya harus aktif berkolaborasi di dalam kelompok masing-masing. Silakan. Ya.
Nah, kalian lihat ini, ya, ujungnya menjadi apa? Anak-anak. Bedakan dengan tisu yang kalian beri. Oke? Ciri-cirinya, perubahan fisika ini ciri-cirinya apa saja? Perubahan kimia ciri-cirinya apa? Oke, Abraham. Ini gambar apa? Oh, ini dari singkong menjadi sampai ya. Ya, boleh. Oh, boleh, ya boleh sekali lah ya. Boleh kalian literasi lewat bukunya ya untuk mencari jawabannya, atau ada HP kan ya, bisa lewat internet juga cari belajarnya ya. Asal setelah digunakan mencari sumber belajar, handphonenya disimpan kembali ya, dimanfaatkan dengan bijak handphonenya. Baik, Miss lihat sudah selesai semua kelompok ya. Sekarang kita masuk ke presentasi. Kita mulai dari kelompok 2 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Siapa perwakilannya, Nak? Oke, Vira dan Bagas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik mengenai materi perubahan fisika dan kimia. Sebelum memulai, kami akan mengenalkan nama anggota kelompok. Saya sendiri Viralia Zafia. Saya Muhammad Zakana. Dan ada Seruni Duta, Syifa, Angga, dan juga Wawan. Kami akan mempresentasikan lembar pertama, yaitu tulis hasil pengamatanmu pada kolom di bawah ini. Tisu yang dibakar mengalami perubahan kimia karena tidak bisa kembali ke semula. Sedangkan tisu yang digunting mengalami perubahan fisika karena benda tidak mengalami perubahan. Terjadi perubahan kimia. Asam zat kacang kedelai menjadi tempe. Ada perbedaan dengan yang disampaikan oleh kelompok 2? Apakah sama atau berbeda hasilnya, Nak, untuk kelompok yang lain? Kelompok 1 sama? Sama. Kelompok 3? Sama. Kelompok 4? Sama juga? Oke, sama. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 maju ke depan. Atia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Atia Samsudulahiman dan Dayata. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan halaman 4 dan halaman 5. Gambar C yaitu api unggun. Terjadi perubahan kimia. Asal zat kayu menjadi abu. Gambar D, besi yang berkarat. Terjadi perubahan kimia. Asal zat besi menjadi karat. Gambar E yaitu tape. Terjadi perubahan kimia. Asal zat singkong menjadi tape. Gambar F yaitu lilin. Terjadi perubahan fisika dan kimia. Asal zat padat menjadi cair.
Setelah mengamati dan aktivitas, jelaskan perbedaan perubahan fisika dengan perubahan kimia dengan mengisi tabel di bawah. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika tidak membentuk zat jenis baru. Zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisik. Sedangkan perubahan kimia terbentuk zat jenis baru. Zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Dan selama terjadi perubahan kimia, massa zat sama dengan massa zat sesudah reaksi. Apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, silakan. Seruni mau menanggapi presentasinya, silakan. Kenapa yang dililin bisa ada 2 Oh, kenapa yang dililin tadi ya? Dililin tadi kata kelompok 1 ada 2 perubahan sekaligus. Ya, silakan dijawab kelompok 1. Kalau fisika itu hasilnya mencair, kalau kimia pada saat suhunya terbakar. Oke, terima kasih ya. Baik, tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok 1? Tidak ada ya. Kita beri tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju perwakilannya. Abrar dan Alif ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 4. Nama anggotannya yaitu saya Muhammad Abdul Tupan, Muhammad Alif Almerda. Hasil praktek kami adalah apakah tisu dan sumbu lilin yang dibakar berubah zat materinya? Jawabannya ya. Apakah abu dari tisu yang terbakar bisa menjadi tisu lagi? Jawabannya itu tidak, karena itu perubahan kimia dan sudah berubah zatnya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Desa Saputra. Saya Emil Pertama Gumai. Ya, kami perwakilan dari kelompok 3. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari LKPD kami tentang perubahan fisika dan kimia. Gambar api unggun. Terjadi perubahan kimia. Asal zat kayu menjadi abu. D. Terjadi gambar besi berkarat. Terjadi perubahan kimia. Asal zat besi menjadi karat. E. Gambar tape. Terjadi perubahan kimia, yaitu asalnya dari singkong menjadi tape. F. Gambar lilin. Terjadi perubahan fisika dan kimia. Asal zat padat menjadi cair. Saya akan menjelaskan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika memiliki titik lembur, tidak menghasilkan zat jenis baru, dapat kembali ke wujud semula, dan mengalami penguapan. Perubahan kimia terbakar, menghasilkan zat jenis baru, tidak dapat kembali ke wujud semula, mengalami percaratan. Baik, kami tutup presentasi kami kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kalian tadi mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi kelompok yang sudah dipresentasikan bersama-sama ya. Baik, sekarang kita lihat kegiatan pertama di mana kalian tadi melakukan penyelidikan, yaitu pertama menggunting-gunting tisu dan juga apa tadi membakar tisu ya. Nah, tadi hasilnya kita sudah tahu bahwa memotong-motong atau menggunting tisu itu termasuk perubahan fisika ya. Sedangkan membakar tisu sehingga dihasilkan apa abu itu termasuk perubahan kimia ya. Selanjutnya di kegiatan yang kedua di mana kalian mengamati ada gambar yang di situ disajikan. Yang A yaitu gambar tempe. Nah, tempe itu merupakan perubahan apa? Hildan?
Perubahan kimia ya, karena dibuat dari biji kedelai menjadi tempe ya lewat fermentasi. Kemudian pembuatan kursi itu termasuk perubahan fisika atau kimia? Fisika ya, karena kayu diubah menjadi kursi. Tidak terbentuk zat baru ya, hanya bentuknya saja yang berubah. Yang C, kayu dibakar, itu termasuk perubahan kimia, di mana kayu akan berubah menjadi abu. Besi berkarat itu termasuk perubahan kimia. Pembuatan tapai itu termasuk perubahan kimia juga lewat fermentasi. Dan lilin yang dibakar itu melakukan dua perubahan sekaligus. Lilin yang dibakar meleleh itu termasuk perubahan fisika. Sumbu yang dibakar, sumbu lilin itu termasuk perubahan kimia. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan tadi nak ya, dari proses pemecahan masalah yang sudah kalian lakukan, bahwa perubahan fisika itu adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat yang baru dan sifatnya bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan perubahan kimia itu menghasilkan zat atau materi yang baru dan tidak bisa kembali ke bentuk yang semula. Paham sampai di sini nak? Terjawab pertanyaan kita di awal tadi nak ya. Besi yang dibiarkan di luar ruangan itu lama-kelamaan bisa menjadi berkarat. Itu termasuk perubahan kimia. Setelah kita presentasi ya, sekarang ada yang bisa membantu Miss untuk menyimpulkan apa sih pembelajaran kita hari ini. Ya, materi pembelajaran kita hari ini apa? Silakan Atia bercerita. Fisika itu zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perubahan kimia, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Atia nak. Kesimpulannya tadi kata Atia, perubahan fisika itu tidak bisa kembali ya, kalau perubahan kimia tidak bisa kembali. Apa sih contohnya sekarang? Contoh peristiwa perubahan fisika dan perubahan kimia, ada yang bisa? Ya, Raihan? Contoh perubahan fisika ya mencair. Es mencair, kemudian apa lagi? Yang menguap. Oh ya, air menguap ya. Oke, kalau perubahan kimia contohnya apa, Raihan? Besi yang berkarat. Oke, tidak bisa kembali lagi ya, besi yang berkarat tadi ya. Jadi terjawab. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Raihan. Ya, jadi inilah kesimpulan pembelajaran kita ya. Bisa dibaca perubahan fisika, perubahan materi yang tidak disertai dengan terbentuknya zat yang baru. Sedangkan perubahan kimia itu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda atau yang baru. Nah, sekarang apa manfaat kita belajar tadi hari ini? Jadi dalam industri obat-obatan dan pestisida, perubahan fisika itu berperan penting nah ya pada proses pengeluaran zat-zat yang terkandung di dalam suatu bahan alami. Contohnya peristiwanya adalah peristiwa ekstraksi ya. Contoh ekstraksi yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah ketika kita membuat bukan kalian mungkin ya, atau orang tuanya membuat secangkir kopi di pagi hari ya, menyeduh kopi dengan air panas, itu kemudian larut ke dalam air panas dan bisa kita nikmati kopi tersebut. Itulah contoh dari perubahan fisika dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami materi hari ini dengan baik? Bisa ya. Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Perasaan kalian bagaimana? Senang? Senang. Ya, oke. Terima kasih. Baik, untuk hari ini Miss apresiasi untuk kinerja dan kerjasama kelompoknya dengan sudah sangat baik. Itu adalah kelompok 1 ya. Terima kasih atas kerjasama dan kelompoknya. Yang juga bagus semua ya, bagus-bagus semua dan menyelesaikan tugasnya dengan semangat dan tepat waktu. Lanjut. Nah, terakhir sebagai evaluasi sejauh mana pemahaman kalian hari ini, sudah menyiapkan soal post test di Google Classroom kita. Silakan dibuka HP-nya, buka Google Classroom IPA. Di situ judulnya ada post test materi perubahan fisika dan kimia. Silakan diisi, dijawab ya.
Bagus sekali. Dan 100 ya, rata-rata dapat 100, luar biasa. Nah, selanjutnya setelah kalian mengerjakan soal post-test, di GC juga Miss sudah menyiapkan link refleksi kegiatan kita hari ini. Silakan diisi dengan jujur sebagai bahan evaluasi pembelajaran kita pada hari ini ya. Silakan, namanya refleksi. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi berikutnya, yaitu tentang kerapatan zat ya. Nah, kita tutup dulu pembelajaran hari ini sama-sama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran pada hari ini, pada bagian kita berdoa duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya amin ya robbal alamin. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat ya untuk kalian semuanya dan bisa memahami lagi ya tentang perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari dengan benar. Sampai ketemu minggu depan, tetap semangat. Bisa akhiri dengan wassalamualaikum